Sehat ya bro. Alhamdulillah. So kita ketemu lagi di obrolan santuy ngopai tentang Antum bola dasar Piala gitu. Dunai. Gimana? Gue lagi males sebenarnya bro. Kenapa males? Tapi Kenapa ngomong-ngomong kalau masalah males? setuju nggak sih kalau komentator itu lebih jago daripada pelatih dari POV komentator ya Iya, iya, dari iya. dari POV penonton. Mm-mm. Tapi kalau ternyata emang pelatihnya bego, nggak salah dong kalau penontonnya lebih jago. Iya bisa juga. Bener gak? Mungkin karena komentator kan lihatnya dari atas ya, POV atas ya. Kalau pelatih kan dari bawah ya. Tapi kan dia Jadi mereka sekarang susah. udah punya pelatih-pelatih sekarang udah punya apa namanya tuh yang screen apa kayak iPad untuk bisa ngecek Iya, iya, evaluasi permainan. iya. Ada tim Gua analis nggak lah. ngerti. Tim analis lah istilahnya gitu. Iya, gua nggak ngerti apa yang ada di pikiran pelatih-pelatih ini gitu kan. Ya, gimana ya? Udah kita lagi ngomongin apa sih bro? Gak tahu, gak tahu. Ini pelatih ini kali ya, bekel, bola bekel. Hah, Bola bekel. sebenarnya kalau dibilang Hmm. salah pelatih, gue juga nggak bisa menitik beratkan ke pelatih ya. Tapi Hmm. pelatih kan juga punya asisten untuk membantu menganalisa kan. Iya, benar. Betul nggak? Hmm. Itu dia. Nah, ya pelatih akhirnya menerima hasil analisa daripada si Si asistennya. asisten, Hmm. bener. Yang kemudian gue nggak tahu nih kenapa. Nah, cuma oke, Prancis, Spain, kemudian Inggris, Argentina, dan kita pasti sudah bakal bisa dipastikan menonton akan menyaksikan laga partai tiga Hmm. empat posisi tiga empat itu Ya, ya. Prancis melawan Inggris, Hmm. kemudian partai puncak final yang memang layak untuk kita tonton, layak Benar, memang mereka masuk dan sangat pantas untuk mereka benar. mendapatkan di posisi final. Setuju nggak? Finalissimo, finalissimo, Oke, finalissimo. finalisti. Nah, yang mau gua highlight itu adalah kata daripada layak. Hmm. Layak di final berarti kalau dua tim ini layak ada di final, Hmm. konsekuensinya adalah dua tim yang menjadi lawan mereka itu nggak layak di final. Hmm. Nah, gue butuh pandangan lo. Apakah memang mereka mereka layak untuk di final? Apakah dan untuk partai 34 ini mereka nggak layak untuk di final dan layak untuk hanya di partai 34? Gue butuh POV jujur daripada lo, Bib. Iya, tapi jujur ya. Mulai dari permainan Prancis, Spain, kemudian ya, Inggris, Argentina. Argentina. Ah, gue bilang layak ya. Kenapa gue bilang layak? Prancis di semifinal lawan Spanyol itu bukan Prancis yang kelihatan di babak-babak sebelumnya. Sangat-sangat Ya, kelihatan banget kehilangan Pogba, Kante, Matuidi di era 2018, 2022 ada Griezmann itu kelihatan banget, ya. kerasa banget di semifinal. Adanya Manu Kone, adanya Tchouaméni, Rabiot itu ternyata Hmm. nggak ngebantu, tidak ngebantu banget lini tengah Prancis gitu. Ditambah Saliba cedera lagi di menit 30. Lalu masukin adalah Maxen Lacroix, Maxen Hmm. Lacroix buat lawan Lacroix. buat lawan Lacroix. Spanyol gitu. Sementara di situ ada Lucas Hernandez di mana 2018 main bagus di back kiri, tapi lupa percaya sama Lucas Digne. Di situ juga ada Theo Hernandez, dia ada Ya. ya Kante juga sebenarnya bisa main, cuman gua nggak tahu rumornya katanya memang Kante lagi proses rehabilitasi recovery cederanya, cuman itu katanya masih rumor. Cuman kalau Kante masuk mungkin ada beda cerita kali, Oke. gitu ya. Jadi dalam hal ini memang dari kacamata lo, Prancis memang nggak layak. Prancis memang nggak layak, kelihatan banget lini Oke, tengah daripada POV keteter. dari komposisi pemain mungkin ada POV lain yang kenapa sih dia bener-bener nggak layak dan yang layak itu adalah Spanyol. Gue ngeliat lini tengah Spanyol itu bener-bener
mampu ngedetek Prancis ya. Dan orang pada ngomongin Rodri lah bagus lah. Gue melihat ada dua nama, Fabian Ruiz sama Oyarzabal. Ini dua ini nggak kelihatan tapi punya peran yang penting banget. Ruiz Ya, itu ada di mana-mana, di kanan, kiri, tengah, belakang. Dan Oyarzabal ini perannya penting banget. Dia bukan cuma di depan, tapi dia waktu Spanyol ada posisi bola penyerang, dia turun, ya, dia ya. narik Lacroix masuk, maju. Nah, ini dimanfaatin Dani Olmo sama Lamine Yamal untuk masuk ke depan. Ini yang nggak dilihat sama orang. Berarti dalam hal ini itu menciptakan situasi 2 lawan 1 dong Iya, untuk dua pemain lawan satu, Prancis. dua lawan satu. Dan gol kedua itu juga si Manu Kone, Desailly, Maxime Lacroix itu cuma bengong doang. Di mana Oyarzabal itu cuma berdiri di luar, tapi dia bisa menarik Lacroix itu nggak ngejar si Poro. Sementara Dani Olmo udah dijaga kan. Begitu Pedro Poro oper, dia maju ke depan, si Kone sama si eh The Way ini cuma ngeliat doang, dipikir di belakang pasti akan handle. Ternyata enggak. Ternyata Oke, bro. enggak. Jadi dalam hal ini skema permainan Spanyol itu jauh banget di atas level Prancis pada pertandingan Jauh, kemarin. jauh banget. Oke, yang menciptakan kreasi seperti ini yang membuat skema serangan seperti ini justru pasti pelatih. Gua Ya, nggak tahu karena memang banyak dari media juga menitik beratkan itu pada kesalahan sistem yang dibuat pelatih. Apa kalau setuju nggak, bro? sepakat. Sepakat. Kalau De La Fuente ini ternyata udah ciptain sistem Spanyolnya dari tahun 2013. Keren, Dia keren, dia ngelatih tim junior ya, dari tim junior kelompok umur keren. U21 dan sekarang dia tim senior di mana waktu itu juga Cucurella main, Kubasi juga main dan mereka udah paham Dan gitu. dan ini memang berarti dalam hal ini legacy yang waktu Ya, ya. 2013 under 23 itu Hmm. akhirnya dibawa nih sama De La Fuente. Ya, ya. Setelah Sementara setelah setelah De La Fuente ini membuat ya. meng-create sistem yang memang solid. Nah, sementara Deschamps dia masih pakai format 2018 di mana waktu itu ada Pogba, Kante sama Matuidi di sisi kiri. Matuidi, betul Matuidi. Dimaksimalin, dimasukin ke skema sekarang di mana posisinya sekarang adalah Tchouaméni, Rabiot sama Barcola. Dan ini nggak masuk. Barcola. Dan ini nggak Iya. masuk nih. Dan ketika Oke. serangan mandek, ya udah. Oke. Dalam hal ini jiwa kepemimpinan juga berpengaruh nggak? Ya, sangat-sangat berpengaruh. Oke. Sangat-sangat berpengaruh. Perbedaan Prancis di 2018 dengan 2026 ini itu apa dari sisi leadership? Dari sisi itu kelihatan banget ya. Dari 2018 mereka punya Oliver Giroud, punya Oke. Paul Pogba. Istilahnya abang-abangan lah ya. Ya kan? Sementara 2026 ini pemain muda semua kan, Mbappe, Doué, Dembele, Olise, ya, Lacroix, kan Barcola, Iya, iya. Kone, Tchouaméni. Ya masih 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 pemain muda. Yang gua Oke. heran adalah lu lawan Lamine Yamal di sisi kanan, tapi lu pasang Lukas Digne di situ. Iya, betul. Iya, betul. Lukas Yang Lukas secara Digne umur di dan sini. secara uh, physically juga jauh berbeda. Iya ya. Lu masih punya Mengeksploitasi itu. lu masih punya Lucas Hernandez di mana dia bagus juga di posisi kiri, ya kan? Lu punya Theo Hernandez. Kalau adu sprint masih kencengan Theo lah, gue yakin itu. Iya. Cuman pas Lucas Digne di mana ya lu tahu sini umur udah 32. Oke. Jadi dalam hal ini apa yang lo lihat daripada POV seorang Didier Deschamps? Di Indonesia gue lihat masih tetap pakai skema 2018 berharap Mbappe, Olise, Dembele sama Barcola ini on fire tapi nggak ngelihat tengah-tengah mereka udah dikepung gitu. Kalau Oke. lini tengah Bib, dikepung, udah. pertanyaan gue begini. Oke, pertanyaan gue gini. Skuad Prancis itu semuanya mental juara, mental Hmm. juara. Oke. Di mana pemain Real Madrid, kemudian di mana pemain PSG yang back to back champion. Menjadi Hmm. pertanyaan seperti ini. Kenapa nggak bisa menembus pertahanan Spanyol yang, oke, menarik, yang dimana pemainnya itu sendiri adalah pemain-pemain yang nggak menjuarai liga. Hmm. Ada, sorry, Pedro Porro, Ya. ya kan, yang hampir terdegradasi. Kemudian Marco Corella yang kemudian pindah ke Madrid, sebelumnya di Chelsea malah amburadul juga Hmm. Chelsea. Hmm. Kemudian di belakangnya Unai Simon juga tidak menjuarai Ya. gelar. Tapi
Kenapa mereka nggak bisa masuk ke situ gitu loh? Yang gue lihat, yang gue bilang tadi, sistem De La Fuente ini bagus. Oke, Sistem mereka udah tahu sistemnya. Kobar sih tahu bagaimana dia harus bergerak, gimana dia ketika kehilangan bola harus ngapain. Kukurela juga tahu ketika nyerang dia harus ada di depan, bukan di belakang. oke, oke. Kukurela justru di depan, dia jadi winger. Baina itu justru ke belakang. Dan ini dua pergerakannya sistem. Sementara di Yes. Prancis dia bisa mengendalikan udah individualnya. Mbappe kalau dapat bola terus mau gimana, Olise terserah mau gimana, Dembele sama Barcola di mana. Tengah Rabiot sama Tchouaméni supply bola. Tapi pas ini tengah habis, ketutup, ya udah empat ini jadi nggak ada apa-apanya gitu. Oke, Nggak dari ada supply ini bola ya juga habis. gue juga ingin meluruskan teman-teman bahwa sih memang statistik apa yang ada di klub itu tidak bisa langsung dijiplak atau langsung ditemplate kepada negara karena apa yang ada di Pasti, klub itu berbeda dengan apa yang menjadi di pertandingan antar negara. Contohnya pasti, seperti kita pasti. lihat sekarang kan, ya akhirnya banyak banyak banget klub-klub sorry pemain-pemain yang dia itu tidak bersinar di klub tapi Mm-mm, menjadi vital di negara. Begitu ya, mm-mm. Bim ya? Sangat, sangat Dan betul salah sekali. satu yang tadi analisis lu bilang adalah yang lu sampaikan bahwa saya adalah Fuente, dia tidak menanamkan untuk menjadi pemain hebat di klub, tapi menjadi aset yang penting untuk di major trophy seperti Piala Dunia maupun Ya, Euro, yaitu di squad 2013 ini yang kemudian dibawa mm. kembali di 2026. Begitu ya. Ya, itu dia Wow, makanya. keren, Luar keren, keren. biasa, Ini makanya. investment, Luar ini biasa. investment, ini Ya, investment, investment. development memang oke. Okay. Makanya kebukti di Piala Eropa 2024 kemarin, Spanyol juara. Betul, gue setuju. Dan gue juga melihat bahwasanya apa yang ditampilkan Spanyol, gue nggak bilang Prancis jelek. Prancis nggak jelek. Cuma Spanyol memang terlalu superior pada malam itu. Ya, dia Keren banget. pressingnya bagus. Gua ada video, cuman bisa di-share nggak ya? Oke, coba Video mungkin gimana gimana pressingnya si eh, mana ya? Oh, ini dia. dibantu share screen, bro. Bisa nggak ya? Bisa nggak? Kelihatan nggak? Bisa, bisa, bisa. Ya, kok nggak bisa? Play dulu dong. Iya. Oke, kelihatan. Mana? Terus? Itu kelihatan, kelihatan di gua tuh. Kok nggak kelihatan ya? Iya, nomor 10 Olmo. Itu proses gol kedua itu. Ah, ah, ya. Ya lo kecilin dulu dong itunya Oh, layarnya. lupa, maaf, 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 gaptek, maaf. Oh, bisa sih. Iya. Gaptek-gaptek animasi grafik, kocak. Tahu nih. Terus kita ulang Bisa dari nggak? Oke. awal, kita ulang dari awal. Itu skema skema gol kedua kan? Ya, ini sekarang skema gol pertama. Skema gol pertama. Pertama Ah, bukannya penalti. dia iya nih, bukan skema nyaris gol ini. Oh, Nih, yang nyaris gol. lihat posisinya dia. Set. Oke. Kelihatan kan? Ini saat 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 Nah, penguasaan bola dari Prancis. lihat Ya, ya, pressingnya nih. oke. Lihat pressingnya. Untuk Olmo ya. Olmo, dan ini ada Olmo Oyarzabal, kemudian set, Oyarzabal di kiri. set, set, set. Nah, Iya, yang gue kan bilang, nggak ada ruang di situ. gue sempat bilang kan, Mark Maignan itu bagus banget kalau buat build up. Tapi begitu ketemu Spanyol, lihat Ambiar. Iya, Set, kayak orang bodoh dia. set. Karena memang Spanyol keren banget nih. Iya, Si, betul betul. si. Lihat ada Langsung empat langsung pemain di langsung sini. transisinya menciptakan 5 pemain di area Iya, kotak penalti ya. iya. Set, ya, set. Lihat ya, bebas banget kan? Betul. Haya. Betul 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 betul. Sayang sekali. Sayang sekali. Oke, Ya, dari sini apa yang lu bisa gambarkan dari sisi skema penyerangan Spanyol? Apakah memang Spanyol itu akhirnya mampu memancing pemain untuk pemain bertahan Prancis lebih terbuka atau memang pemain Prancis di setting di Sham untuk memang terbuka? ini jadi kayak pemain Prancis kebingungan. Kenapa? Mereka tuh main marking, tapi pemain Spanyol itu gerak kemana-mana. Jadi otomatis ya Ya, pemain Prancis oh, oke juga ikut oke kan. oke. Jadi Ketika dia dalam hal ninggalin posisinya, teman yang lain juga bingung, gue harus ngapain gitu kan. Jadi oke, enak banget dalam hal itu. ini transisi antara man to man ke arah zona press itu nggak Itu sinkron tuh. nggak bisa jalan. Yang Ya, terjadi malah miscommunication dan iya, blunder di situ ya. miskomunikasi blunder di situ. Itu Oh, pressingnya betul Spanyol. betul betul. Itu kalau gol keren itu kalau gue bilang.
Tapi Asli. bro, kalau gue lihat juga memang Deschamps ini agak dia ini bagus dari sisi penyerangan ya, tapi dia juga kurang dalam hal menyeting pertahanan ya. Lu Ya, ya. sepakat gak atau Ya, gimana? ya kelihatan ketika Saliba cedera, pilihan lu jatuh ke Lacroix. Itu kan aneh juga ya. Padahal di situ Iya, ada Lucas Hernandez punya pengalaman di situ. betul. Punya Iya, pengalaman di Piala Dunia 2018 dia berhasil sebagai back kiri betul, ngamanin posisinya dia eh, betul. dari saya serangan Ivan Perisic, ya kan? Makanya ini aneh juga kok lu pilih Lacroix gitu kan? Apakah Lucas Ya, Hernandez cedera? Ternyata enggak juga. Itu ternyata juga sih. Deschamps di sini nggak dapat ramuan atau resep untuk bisa Iya, mengisi iya. tambalan itu ya. Iya, iya. Ada juga Malo Gusto. Ini sebenarnya aneh. Apakah cuma dibawa buat buat ngelengkapin squad doang? Oke, menjadi gue juga mau nanya, peran Olise itu mati banget, itu kenapa bro? Ya karena nggak ada supply dari tengah. Olise itu akan bagus kalau lu dapat supply dari tengah. Di Munchen ketika lawan PSG, lu lihat lihat banget, lihat lihat gimana dia nggak bisa ngapa-ngapain di sektor kanan. Karena dia nggak ada supply, nggak ada peran. Joshua Kimmich Oke, nggak bisa bantu, Goretzka nggak bisa bantu, Pavlovic nggak bisa bantu, Stanisic pun juga sama. Endingnya ya ya ya, Harry Kane ya bengong, dia bengong harus betul. turun ke bawah. Caranya gitu Berarti sebenarnya buat matiin Olise, matiin alirannya. oke, ada beberapa poin yang mungkin bisa kita share ke teman-teman juga bahwasanya Spanyol pada malam kemarin itu memang mendominasi dari sisi position game seperti sebagaimana Spanyol semestinya. Dan Hmm. kemudian dengan mendapat menjadi konsekuensi untuk Prancis di mana permainan akan lebih kurang kolektif karena memang Spanyol di sini memancing semua pemain-pemain Prancis untuk yang namanya membuka ruang dan akhirnya Ya, tadi lo bilang tadi tidak memiliki apa ya sorry menjadikan mereka itu miskomunikasi dalam sisi transisi pertahanan ya, dan ya. kedua dan selanjutnya adalah Olise pergerakan Olise itu dimatikan aliran bola ke Olise dimatikan Hmm. yang pada end resultnya Mbappe pun akhirnya terisolasi di depan seperti itu Isolasi, ya. isolasi, iya. Nggak Oke, ada pilihan lain. Sebenarnya, oke, sebenarnya oke, masuknya oke. Cherki sama Theo Hernandez di menit 72 itu merubah dikit permainan Prancis. Tapi lu udah Oke, kalah gitu. Serki juga gue nggak tahu kenapa tidak menampilkan sebagaimana seorang profesional footballer, malah Iya, malah bisa dibilang seperti seorang amatir mainnya bro. iya karena lu udah diisolasi sama Spanyol. Spanyol udah mental sama moodnya udah naik duluan. Sementara Prancis tuh harus Oke, ngejar 2 gol kan. Lu ngejar 2 gol betul. ya mau nggak mau lu sporadis lah. Iya, tapi yang gue lihat juga memang upaya daripada Deschamps untuk menembus lini pertahanan Spanyol dari menit 60 ke atas itu sama sekali tidak terlihat seperti permainan yang sporadis. Bahkan masih terlihat seperti seolah-olah masih menyusun, merencanakan, Iya. mempersiapkan, bukan lagi yang sudah tinggal matang sikat Oh, serang enggak. gitu ya. Iya, soalnya udah kau tutup sama Spanyol. Lu nggak bisa gerak. Lu mau ke kanan Oke, Dembele, Cucurella ada Baena di situ. Lu mau ke oke, kanan Barcola Doe, di situ udah ada Pau Kubarsi, ada Pedro Porro. Ya, nggak bisa kemana-mana. Ada Bertrand oke. Mendy. Itulah menjadi alasan mungkin ya Spanyol memang layak untuk masuk ke partai final dan Iya, iya. Prancis apa yang digadang-gadangkan sama sorry fans bola Hmm. bakal juara dengan hasil yang sangat superior di beberapa pertandingan sebelumnya ternyata melawan Spanyol itu I'm so sorry ya kembali harus menjadi seperti ayam sayur gitu ya Ah, dikantongin sama Spanyol ya mau gimana iya, lagi iya. ayam melawan banteng lah Iya, Real susah. Matadora oke. Congrats buat Spanyol dan Prancis Sama-sama. buat teman-teman yang ngefans banget sama Prancis, mengidolakan Prancis. Perbedaan mental menjadi kunci antara kedua tim ini untuk siapa yang memang layak ke partai final. Oke, gue coba sedikit. Sekarang kita ngebahas tentang yang masih hangat banget Sangat, dan sangat, ini sangat, gue nggak sangat. tahu. Sepertinya semua sepakat pecinta bola dan melihat sebagaimana semestinya seorang Inggris bermain sebuah tim Inggris, sebuah tim besar bermain di era yang terbilang sekarang Premier League udah menjadi top nomor satu dunia, Hmm. apa yang ditampilkan melawan Argentina, yang secara valuasi pemain Argentina jauh di bawah Inggris. Hmm. Tetapi apa yang ditampilkan Argentina itu melewati perakiraan mungkin ilmu fisika ya dengan hasil 2-0 dengan hasil 2-1 bukan hanya hasil ya
tapi mental bagaimana Argentina bisa membalikan keadaan dalam 10 Hmm. menit terakhir. Nah, Hmm. gue coba pengen ulas dan mungkin ada faktor kesalahan apa atau mungkin misconception apa yang terjadi pada tim Inggris dan juga apa yang sudah dipersiapkan Argentina sehingga bisa akhirnya mendapatkan satu tiket partai final dan kita semua sepakat Argentina layak untuk masuk final. Ya, ya. Sebenarnya babak pertama itu Inggris jauh lebih menguasai daripada Argentina. Sampai menit ke 55, 60. Oke, Sejam 60. itu Inggris kayaknya udah ada di atas angin. Tapi Iya, setelah gol kedua, gol Gordon iya, di menit ke 70-an, kalau nggak salah ya, 80 deh, 80. iya, 80. 80 tiba-tiba memasukkan tiga nama Oke. dan semuanya defender. Iya. Lu masih ada Karena 10 karena menit. karena karena kan Tuchel juga melihat bahwasanya Argentina menaikkan intensitas serangan nih, menambah daya gedor nih. Nah, apa kesalahan mungkin yang dari ini yang bisa lo tangkap bahwasanya kekeliruan dari seorang Tuchel dalam mengganti rotasi pemain atau skema permainan? Gue ngeliat adalah ketakutan Tuchel ketika Argentina spam crossing, ya, karena dia nggak punya pemain yang bagus aerial duel selain Dan Burn. Dan Burn itu yang Oke. paling bagus ya, makanya dia masukin Yes, secara Konsa, statistik. ya, masukin Konsa, Burn, Nico Arelli buat handle sayap-sayap Argentina. Messi Oke, main kanan, betul. otomatis lu perlu Judge Spence itu perlu dukungan sama Nico Arelli. Cuman Nico Reilly. permasalahannya, ketika lu ganti semua pemain nyerang lu ke defender, lini belakang lu akan turun ke belakang, jauh ke dalam. Betul. Ini enak Betul. banget buat Oke, sebelum Argentina. ke situ, Bib. Kenapa Tuchel harus melakukan rotasi pemain bahkan terbilang melakukan skema low block di Ya, saat ini, menit-menit terakhir dan yang mungkin Inggris pun sebenarnya masih ada kans juga untuk menyerang. iya, ya, ini makanya gue bilang mungkin ketakutan Tuchel buat Argentina spam crossing itu tadi bisa cetak gol, bisa bisa nyamain kedudukan lah. Dia coba 10 menit itu bertahan total. Cuman permasalahannya adalah lo ganti pemain menyerang lo dengan tipe yang bertahan, bukan tipe tarung di tengah. Ya, Ya, Argentina tuh punya tiga waktu starting eleven. Ada Alexis McAllister, Paredes, sama Enzo. Tiga. betul. Ya. Begitu babak kedua kalau nggak salah di menit 72, dia tambahin Rodrigo De Paul. Ya, Iya, betul. iya. Ini petarung semua nih Betul. tengah nih. Ditambah lagi Nico Martinez. Iya. Dan tuh kenapa turunin pemain belakang nggak? Soalnya turun petarung juga. Ya kan ada Oke. di Inggris. Lu ada Kobe Dalam Manu, ada oke. Eze, ya kan? Oke. Ya, Bro, dalam hal ini berarti memang aneh. gua rasa Tuchel ya sedikit keanehan yang kita lihat bahwasanya Tuchel akhirnya sudah bersiap dengan segala kemungkinan yang terburuk, yaitu adalah serangan habis-habisan dari Argentina dan Hmm. seperti seorang petinju ya yang dia tidak akan menyerang dan dia hanya berusaha bertahan. Tapi ya seperti yang kita lihat dan Oke. apa yang lo katakan tadi, semakin ke dalam, semakin bertahan, malah semakin rentan terjadinya gol dan akhirnya terbukti dalam Ya, 10 menit 2 gol. Pandangan lo, Bib? ya ini balik lagi seorang Lionel Messi ini memang layak sebagai GOAT, ya. Ya, Lagi-lagi. Ah, asis kedua, kalau lu betul. perhatiin itu bukan sekedar crossing. Crossing dari kaki kanan, bukan kaki kiri. Dan itu bukan sekedar crossing, ya. Betul. Ini lihat, dia Ini bisa, menjatuhkan mental. dia enggak, dia cuma bukan cuma itu, dia bisa nempatin crossing pas di Di area lawan kepala, Martinez betul. berdiri dan ngelewatin John Stones. John Bayangin, Stones, dia betul. ngelewatin John Stones. Berarti kan dia tahu seberapa besar dia harus Jeniusnya, tendang, jeniusnya iya kan? GOAT di situ, betul. Seberapa dia harus Sepakat. tendang, seberapa jauh dia harus tendang, seberapa kuat dia harus tendang, dia tahu, Messi itu tahu gitu loh. Dan yang heading adalah seorang Lautaro Martinez yang Satu bukan seorang Martinez. header. Iya, Ya, dan itu di bawah Johnston tingginya. betul. Bayangin kan? Iya, ya. Ini Sorry. bayangin itu. Makanya kalau kita mau debatin God Messi Ronaldo udah kebaca semuanya. Sudah jelas. Udah fix, Setuju. udah Dan ini memang fix. yang tadi gue bilang bahwasanya di usia 39, sorry 38, 39,
Messi tidak hanya bermain di area box, tapi Hmm. Messi tetap mobile seperti sebagaimana memang nomor 10 itu. Iya. Oke. Nah, Terus di sini gue gimana? juga lihat kemarin bahwasanya memang di menit-menit 80 Argentina sama sekali tidak kelihatan seperti desperate, malah Inggris yang kelihatan desperate. Ya, itu dia. Oke, Mental kan akhirnya. Mental betul. kan. Dan ini juga dipengaruhi sama pelatih. Nah, ini nih menarik nih. Scaloni tahu bahwa ketinggalan pun lu tetap harus nyerang. Itu kan lu butuh gol gitu loh. Lu harus tetap Oke, butuh gol. Lu kalah ketinggalan 2-0 lawan Mesir pun hajar terus kan. Gak ajar. peduli, hajar terus. Lu harus Tapi malah menang. ini berbanding terbalik dengan apa yang diperlihatkan Thomas Tuchel di lapangan. Iya. Bahwasanya seolah-olah sudah dipastikan menang nih dengan hajar gue Nah, 90. mentalnya udah Ya. beda. Bahkan Mentalnya Harry udah Kane, beda. Harry Kane juga, gue nggak bilang Jude Bellingham mati, tapi untuk Harry Kane itu gue lihat kemarin benar-benar non contribution. Sebenarnya 60 menit pertama, gue nggak bilang Harry Kane non contribution ya, karena dia perannya adalah dia harus turun. Dia harus turun. Kenapa dia Ya, harus turun? Karena Lisandro Martinez itu pasti ngikutin dia. ya, Karena Lisandro Martinez itu pasti ngikutin dia. Dan ini kebukti banget waktu gol pertama Inggris. Gol pertama Inggris. Harry Kane mas. Harry Kane mundur. Si Lica ini nggak ikutan iya, iya, maju. iya. Membuka ruang. Membuka ruang. Anthony Gordon. Dia langsung oper ke Rogers, ya kan? Meskipun sempat kena counter, tapi sempat direbut lagi. Akhirnya gol pertama kan. Nah, itu ada peran sebenarnya Harry Kane di situ. Cuman perannya Oke, dia adalah bukan striker. Peran dia adalah oke, sebagai playmaker. Yang dia turun. oke, Siapa strikernya? Bellingham sama Gordon yang lain. oke. Bib, pertanyaan saja dari teman-teman seperti ini, Bib. Inggris itu segudang pemain yang memang mega bintang, Hmm. nama-nama besar. Hmm. Tapi kenapa Tuchel itu hanya memainkan pemain yang itu saja? Itu aja gitu loh. Maksud gue seperti Danber kemudian main Danber lagi. Ini sudah main ini lagi. Mungkin ada nama baru yang akhirnya mainkan yaitu si Brendan Rodgers yang akhirnya memang memberikan satu assist untuk Anthony Gordon. Tapi di situ kan dia juga punya Rashford, kemudian ada Noni Madueke, ada Kobe Mainu, kemudian juga ada Jordan Henderson. Nah, Hmm. itu kenapa dia akhirnya melakukan rotasi yang cukup terlambat di situ. Dan Ya, harus memainkan tadi yang lo bilang, malah pemain bertahan yang dimainkan. sebenarnya Tuchel itu tipikal orang yang percaya sama starting eleven, winning eleven kalau gue bilang. Iya, winning eleven. Lu udah punya tim 11 tim yang bisa bawa menang, ya ini aja yang gue pertahanin, nggak perlu gue Tapi rotasi saat lagi. itu menjadi chaos. Pusing ya, Itulah yang terjadi semalam gitu ya. pusing ya. Iya, Oke. Jadi, oke, pelatih Bib. miskin taktik kalau kata coach. Iya, gue setuju. Dan begitu pula yang ditampilkan di Chelsea kan, karena Ya, pada saat dia berlatih Chelsea, Chelsea pun juga nggak bagus-bagus banget gitu. ya, dia Gue menang Liga setuju. Champions juga beruntung lah. Tapi di Ya, Malaysia, itu pun juga, ya betul, itu pun juga ini. Tapi apapun yang diberikan Tuchel ya kita respect. Cuma memang kalau untuk diberikan siapa yang di sini paling bertanggung jawab atas kegagalan Inggris, menurut lu siapa? Bib? itu so. Siapa Tuchel. lagi? Siapa lagi? Oke, jujur gue juga kesel, Bib. Jujur gue juga kesel karena Iya, gue melihat gini. Lo itu sudah pasti menang, udah dipastikan menang. Kalau lo bisa bermain lebih sedikit tenang, jangan panik begitu ya kan? iya dan panik. Oke, nah begini selanjutnya. Mungkin nggak, Bib, kira-kira apa yang dialami pelatih Korsel? Gue sedikit berbicara non teknis nih. Hmm, Pelatih yang dialami Korsel, Hyung Mungbo, hmm. itu dialami juga oleh Tuchel sampai mungkin semua bertanya-tanya lo kenapa melakukan skema ini? Ini blunder banget gitu. Iya, iya. Ya sebenarnya bisa juga sih. Cuman kalau kalau Korsel kan ibaratnya dia kayak ngeremahin Afrika Selatan lah. Hmm, Dia 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 berharap paling bisa imbang lah lawan Afrika Selatan. Jadi Son Heung-min nggak dimasukin. ya, Istilahnya ibaratnya buat istirahat nanti di babak ya, kedua ya. gitu kan. Tapi Ada lah masuk ternyata, ke sana kan. Tapi oke, ternyata boleh, boleh, boleh. ya kan gitu. Itu spekulasinya Hong Bimbo. Cuman kalau dari sisi Argentina, ya ini kayak bukan spekulasi. Emang mentalnya tuh kalau begitu. Iya memang mental itu. Dan ketemu pemain-pemain yang gue lihat, gue nggak mandang Emiliano Martinez itu main di Aston Villa, gue nggak mandang
siapa Enzo Fernandez itu main di Chelsea, gue nggak mandang Paredes, gue nggak mandang Tagliafico itu main di Lyon, tapi apa yang ditampilkan di lapangan, mungkin lu sepakat sama gue, mereka bermain selayaknya the winning team. Ya, ya. Dan kenapa gue bilang Harry Maguire itu sangat-sangat penting kalau dipanggil. Kalau Palmer pun juga, Oke. Phil Foden pun juga. Dibanding lu panggil Dan Burn, yang gue nggak tahu lah ini kenapa dia dipanggil. Hmm. Madueke, ya. Terus siapa tuh ya, gue lupa. Eze, Arsenal. Ya mohon maaf buat fans Arsenal. Cuman football IQ lu penting. Betul, betul, betul. Maguire memang lagi turun lah dibanding Denver untuk aerial duel. Tapi lu football IQ Maguire bagus, lebih bagus dari Betul, Denver. setuju gue Ya kan? setuju. Pengalaman pun sama. Kenapa gue bilang football IQ penting? Lu lihat gol pertamanya Argentina waktu Enzo Fernandez. Lu lihat Betul, gimana Messi sebelumnya itu selalu spam crossing, spam betul. crossing. Itu Membuat kenapa? sebuah template memaksa untuk lebih ke dalam. Dia membuat template di pikirannya orang tim-tim pemain-pemain Inggris. Crossing. Kalau Messi kena bola itu pasti dia crossing. Pusing. Oke. Makanya ketika gol pertama terjadi, Elliot Anderson mundur. Mundur, masuk ke dalam kotak 16. Nutup Messi Yes. ternyata dia ninggalin tugasnya jagain Enzo Fernandez. Yang Nah, dimana di mana Enzo Fernandez itu memang ditugasin buat long shot dari babak pertama. betul, Lu lihat dan aja. juga itu seorang Jordan Pickford bukan tipikal kiper yang memang untuk bola-bola long, Nah, bola-bola jangkauan panjang. kalau dia lihat Itu itu, Jordan Pickford tangannya pendek. betul. Seharusnya Inggris sudah belajar ya. Untuk Jordan Pickford, gua jujur untuk pertandingan semalam, gua mungkin memberikan kredit yang sangat luar biasa ke Jordan Pickford karena 3 peluang bersih Argentina itu mentah sama dia. Hmm, Jordan Pickford. Tapi kembali lagi disayangkan Thomas Tuchel tidak melihat itu sebagai sebuah kartu as untuk yang namanya bisa bermain lebih tenang, tapi malah membuat pertahanan Inggris itu lebih iya. lebih lebih bingung lagi, lebih disuruh dipaksa bertahan. Ya, makanya kalau lu ketika unggul 1-0, lu harusnya tetap main di tengah, lu tetap tarung di tengah. Lu press itu lu tengah. Karena Sebisa mungkin di tengah, jangan tuh ke bawah 60 ya. menit pertama Argentina itu susah berkembang di tengah. Betul. Messi nggak dapat apa-apa Messi, di situ. Messi betul. Messi terisolasi Iya, dalam iya. beberapa momen Messi terisolasi dalam untuk mengalirkan bola ataupun bolanya teralir ke Messi. Dia makanya turun, turun, turun jemput bola, Tapi ketika dapat bola, setelah dribbling. Inggris itu turun ke belakang, Messi udah Wih, dewasa nih. Das enak das das. banget. Iya Jadi iya nggak bisa. iya. Lu jaga manajemen marking Messi nggak bisa. Lu tutup lini tengah. Gua Messi oke, gue terisolasi. berikan memang teman-teman semua, lu mau nggak suka Argentina nggak apa-apa, tapi lo harus akui kecerdasan dari seorang Lionel Scaloni dan Ya, seorang kejeniusan seorang Lionel Messi, the GOAT. Di sini yang dimana akhirnya kita bisa melihat game changer itu bukan di Enzo Fernandez. Game changer itu bukan di juga Lautaro Martinez. siapa Lautaro Martinez, tetapi memang kembali lagi di God. Perannya Lionel untuk Messi. menciptakan skema serangan itu di Ya, God dan juga didukung oleh Lionel Scaloni yang ya. memprovide keinginan daripada Messi untuk bergerak Hmm, lebih bebas. Wow, iya. keren. Iya, Keren, cuman keren, cuman keren, keren. kalau gue jadi Scaloni agak deg-degan. Kenapa? Meskipun ntar juara nih ya, meskipun ntar juara, dia pasti akan bingung. Kalau Messi pensiun yang ganti siapa? Nah, itu dia. Mungkin dia juga bakal pensiun, bro. Gue nggak tahu juga. Iya sih, Yang penting mungkin dia udah meninggalkan daripada gue legacy gitu pusing, ya. ya. Daripada Udah gue meninggalkan pusing, legacy. daripada gue pusing Keren, mending gue keren, pensiun keren. aja. Bener, 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 bener. Iya, iya, iya. Ya, oke. Dari pokoknya no debat, teman-teman yang mau bilang Inggris lebih baik daripada Argentina, whatever you said, inilah faktanya. Lu mau Iya, suka sama Inggris, lu mau benci sama Argentina, lu mau suka sama Prancis, lu benci Spanyol, tapi kita melihat fakta di lapangan, mereka dua tim ini yang memang paling layak untuk ada di partai iya, final. iya. Dan apa yang disajikan dua pertandingan semalam itu pure kejeniusan taktik dan juga pure menjadi kolektivitas tim. Setuju nggak, bro? Sangat-sangat setuju itu. Sangat setuju. Men- Oke, mental menarik banget. berpengaruh, Wow. mental berpengaruh Ya betul, kacau. betul. Kita harus objektif di sini. Kita Ya, harus ya, ya. objektif. Jujur gue pun sendiri lebih cenderung ke Inggris. Tapi apa yang ditampilkan Ya. Argentina patut gue berikan. Mungkin kalau bisa 10 jempol, 10 jempol gue kasih ke mereka. Keren banget. Bahkan apa yang diperlihatkan Thomas Tuchel itu meninggalkan luka kepada fans Inggris ya, hooligans. Kenapa? Mereka seolah-olah sudah menyerah sebelum peluit panjang dibunyikan. Iya, iya. Sudah menandakan Hmm, bendera putih untuk silahkan serang kami. Dan itu menurut hmm. gua disrespect.
Ganti lah, Oke, Tuchel ganti lah. ganti Ganti, ganti ganti. ganti. Ganti lah. Gua nggak tahu di siapa yang bakal bakal ini tuh karena football I think football is still not coming home yet. Iya, ya. England coming home. England coming home, England coming home. Iya. Wah, Sebenarnya cocok kalau mau Jurgen Klopp sih kalau mau. tapi bro, kalau nah ini menjadi menarik ya bro. Inggris itu tuh memang memang perlu pelatih yang baru atau memang perlu rejuvenation atau pengembangan bakat usia dini nih. Karena gue Sebenarnya lihat gimana? banyak banget loh Declan Rice, Elliot Anderson, Kobe Mainu yang belum dapat 1 menit pun bermain loh. Itu mas. Itu yang gua nggak tahu tuh kenapa. Ya, semoga gua rasa Kobe Mainu juga seorang yang profesional lah, mengerti kondisi keputusan pelatih. Ada juga sorry yang akhirnya memanggil Ivan Toney yang come on. Iya kan? Ivan Harry Mag Toney. Oke, gue setuju dengan kata-kata lo. Harry Maguire yang memang kalau kita secara IQ, football IQ dia punya football IQ yang bagus. Itu dia daripada memang beberapa kali Man United itu terselamatkan dengan gol-golnya Harry Maguire baik bola-bola ini maupun dia juga untuk di aerial duel. Hmm. Tapi kembali lagi, ini menurut lo untuk Inggris nih bro, untuk Inggris apa yang harus dibenahi? Gue sebenarnya kalau regenerasi nggak harus dibedayakan karena regenerasi Inggris merupakan salah satu yang terbaik di antara Spanyol sama Prancis ya. Yang gue soroti ya pelatih. Udah cari pelatih yang pas, yang Ganti, iya, iya. cocok. Yang Itu ngerti bola lah ya, Jurgen yang Klopp memang itu pas, haus kemenangan pas, ya. pas. Jurgen Klopp itu udah pas. Bilang kaget Jurgen nih. Klopp. Cuma kayaknya udah serebutan sama Jerman sih. Oh ya, si Nagelsmann udah dipastikan keluar kan? Ya, udah dipastikan keluar. Cuman Klopp kalau di usaha di Jerman juga pusing. Regenerasi Jerman lagi buruk-buruknya nih. Lagi Tapi jelek-jelek. minimal apa namanya pemikiran pelatih maupun pelatih yang kayak taktik itu dibutuhkan untuk tim-tim mungkin yang memang sedang buntu-buntunya dalam hal regenerasi seperti itu. Dan Inggris Iya nggak sebenarnya sih? cocok sebenarnya kalau Klopp. Kenapa? Ya lu tinggal mainin apa yang Klopp mau. Klopp itu mau tipe kalian pressing dan nyerang. Udah cocok. Banyak pemain muda kok. Betul. Di Betul. starting 11 waktu lawan Argentina yang tua itu cuma John Stones, Jordan Pickford, Harry Kane. Udah, Harry sisanya Kane masih muda semua. Di bawah masih 30. masih masih produktif banget ya, tapi Iya, inilah yang iya. terjadi ya di sini football. Di sini spekulasi mengatakan bahwasanya Argentina dibantu FIFA untuk pertandingan tadi malam. Mohon maaf semua, gue harus menyepakati bahwasanya di luar daripada mungkin ada kontroversi di belakang daripada VAR maupun wasit, Argentina apa yang terjadi semalam itu benar-benar seperti Argentina yang memang harus mendapatkan gelar. Begitu pula Spanyol, apa yang ditampilkan Spanyol itu seolah-olah gue melihat Spanyol di 2010-2012 lagi, men. Ya, ya. Tapi memang nggak sedahsyat 2010 ya. Cuman Oke, cuman udah mulai mengarah ke sana sih. sudah Memang mulai belum mengarah ke belum sana. belum ada pemain menonjol kayak Casillas, Iya, Xavi, Iniesta, Busquets, betul. David Tapi Villa, apa yang Carvajal. ditampilkan oleh pemain-pemain di lapangan itu Tapi ya, ya. memberikan sebuah efek mental, winning mental ya, di mana Hmm. untuk mereka tuh bisa memenangkan gelar. Oke, kita saksikan teman-teman untuk final Piala Dunia nanti kita akan juga bahas segala macam. Tapi apapun hasilnya, Hmm. football united us. Hmm. Sepak bola bukan untuk memecah belah, tapi sepak bola untuk menyatukan. Oke, itu adalah Piala Dunia. Siapapun tim kalian, kita support sampai akhir dan kita kawal ketat semua untuk tetap fair play. Ya bro ya. Iya, oh ya harus fair play dong. Oke. Wow, menarik men, menarik. Oke, by the way bro, gue juga Ya, mau tahu ada berapa. Gue juga belum dapat nih updatean mungkin rumor-rumor atau fun fact terbaru nih dari seputar sepak bola nih dari nomor Belaga transfer. Pundit nih. Oke, transfer nih lagi ada. Kayaknya masih sepi sih, cuman yang udah fix itu Tielemans ya ke MU nih yang United lagi ya. kayaknya lagi nggak Ya, jelas nih, MU. kayaknya mulai agak ngamuk nih. Andre Santos sudah pasti fix, ya kan? Jadi Tielemans sudah Cuma gue pasti belum fix. tahu nih, gue belum tahu apakah ini Ya, memang pembelian yang dibutuhkan oleh tim ataukah ini pembelian yang memang FOMO. Tiap tim lain beli pemain dia juga ikut beli. Gue nggak tahu nih, gue nggak tahu skema. Kalau dari menurut lu sendiri berbicara dari transfer dari gambaran awal dulu ya. hmm.
apa yang dilakukan pergerakan-pergerakan manuver daripada Man United di bursa transfer dengan membeli tiga pemain itu sudah sesuai kebutuhan tim belum? Kira-kira. Dari nama-nama sih Andre Santos dan juga Tielemans masih masuk lah. Sebenarnya memang bagusnya Elliot Anderson ya, cuman karena mohon maaf Elliot Anderson. dompet lagi Tapi tipis. tapi kayaknya West Ham maruk banget sama angka, bro. Iya, ya Atau wajar lah gimana? bro. Iya, Elliot Anderson bro, Nottingham Forest juga nggak mau jual murah bro. iya, 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 iya. Akhirnya dibeli situ 100 berapa ya, 20-an apa? Lupa. 120-an betul. 120-an. Tapi memang Cuman emang emang memang layak ya kayak angka ya segitu. emang layak sih. Lu lihat di timnas Inggris pun sebenarnya dia gendong sendiri di tengah bareng Declan Rice. Betul, 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 Iya betul. kan? Kalau Wow. kalau nggak ada dia itu bisa diisi siapa gitu ya mungkin ambiar kali ya. Cuman gue cukup suka akhirnya MU gantiin sosok Elliot Anderson dan menemukan pengganti Casemiro di dalam diri Yuri Tielemans. Yuri Tillmans. Jadi Bruno Tapi Fernandes nggak tapi perlu bro, capek buat oper bola. bro, sejauh yang gue lihat Yuri Tillmans ini bukan tipe pure holding midfielder, melainkan dia seorang playmaker ya kan. Nah, Eh, dengan dia gimana? menjadi pivot untuk di MU, kira-kira dia bisa nggak menjadi holding midfielder yang memang benar-benar jadi benteng untuk di lini tengah? Bisa. Sebenarnya posisi awal Tielemans itu kan sebenarnya holding midfielder ya, awalnya. Oke. Cuman dia kayaknya dibuat versatile. Dia akhirnya bisa jadi box to box. Dia akhirnya bisa juga jadi playmaker. Dan Tapi ini memang sebenarnya tapi memang IQ Tillmans uh, gue akuin IQ-nya keren, bagus, keren, keren. IQ-nya Makanya bagus. makanya masuknya Tielemans ini kalau bisa diramu dengan baik sama Carrick, dia bisa meringankan beban Bruno Fernandes buat assist. Oke. Karena juga Bruno Fernandes di apa yang ditampilkan di Piala Dunia memang kurang banget dan juga usianya Ya, juga sudah mulai naik ke 32 iya dan tahun sih. depan 33 ya kan. Iya, ya udah mulai tua lah. Udah mulai tua kan. Ya. Oke. Dan kan nggak mungkin seterusnya di MU juga kan, kasihan ya. Kasihan MU ya. Waduh. Kebetulan gue main United, bro. Main United Mungkin gue. Andre Santos mungkin sebagai deputi Telemans atau Kobi Manu ganti-gantian lah. Apalagi MU lawan Liga Champions kan nggak mungkin ngandelin Telemans sama main Gue mulu. gue memasang ekspektasi Rotasi yang lah. tinggi ya, memasang ekspektasi yang tinggi untuk siapa? Untuk Andre Santos di Iya, sini. Andre Santos. Gua harap pembelian ini bukan pembelian FOMO, terlebih memang Iya. emang keputusan dari yang terbaik dari Carrick untuk kebutuhan tim. Dari pandangan lo gimana, Bi? Ya, Andre Santos. gue feeling dia kemungkinan bakal jadi rotasi lah. Di Strasbourg pun juga nggak terlalu jelek sih sebenarnya. Dia 34 Oke. main 11 kali gol. Bagus lah untuk seorang seorang midfielder dia. 11 gol dari 34 Iya, iya, pertandingan. iya, iya. Ya bagus sih sebenarnya. Mungkin bisa diduetin dengan Telemans atau mungkin jadi deputinya Telemans. Kayaknya masih Oke. masih gede pada lu harus main hitam kalian. Oke. Bro, menarik, Bro. Cardarlo, kiper usia 35 tahun dari Leeds United, Wah, mendatangi kontrak ke MU. Ini seperti apa pandangan lo manuver dari Man United? iya dia Gue masih. agak aneh juga sih gue ngeliat ya. Jujur gue seneng MU beli pemain, tapi kok yang dibeli ya sorry Carlos Darlow. Gue juga melihat di list juga so-so aja, biasa aja, nggak yang bahkan mungkin yang kemarin kita harapin itu tuh seorang Orlando Gil, men. Orlando Gil. Malah yang datang Cardano. Ya, Oke, pandangan lo, bro. kayaknya feeling gue adalah karena lu akan cuma jadi kiper ketiga. Menggantikan Tom Hinton ya. Iya, Menggantikan Tom Hinton. menggantikan Tom Hinton. Ya, mungkin ya. Iya, 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 iya. Ya, karena lu udah Oke. punya San Lamans, ya udahlah. Kedua kalau nggak salah masih Bayindir kan? Betul. Iya, Bayindir. Onana juga bakal balik lagi ke MU. Kayaknya bakal dipinjemin. Pinjemin lagi. Karena gajinya juga tinggi banget. Iya lagi. Bro, Wah. Tapi by the way, tapi mungkin ada rumor transfer yang lain nggak? apa? Masih sekitar itu sih. Kalau rumor yang lagi booming sekarang adalah John Stones bakal ke Inter, teman masih belum deal masalah Ke harga. agent ya? Iya, wah kacau. Barcelona mau rekrut Laporte sama Romero. Wah, iya, mantap ya.
Keren Mantap, banget. Itu bro. bayangin aja men finalis Mantap, Piala bro. Dunia. Nggak tahu Luar nggak biasa. tahu di Tottenham Hotspur nih emang rada dongo apa gimana main ini Iya, iya, pemainnya iya. kayak begitu kan. Di Iya. negara keren banget. Keren banget sih. Cuman nggak tahu. Ih, makanya heran juga tuh. Yang rumor terbaru sih Arsenal mau rekrut Anthony Nusa 60 juta euro. Woi, cocok. Anthony Nusa cocok. Ya. Dan Untuk memang memang sudah saatnya main di Liga ya, Elit ya kayaknya. dong, ya dong. Terus Real Madrid kayaknya Buadi, bakal Buadi, Buadi, Buadi. Buadi masih belum ada rumor pasti. Rumor masih Liverpool, City, Munchen, Madrid, Out of nowhere sama tiba-tiba Madrid nih kan Chelsea. agak gokil ya. Madrid ngincar Buadi soalnya dia mau ngelepas Eduardo Camavinga seharga Kamavinga juga nggak kepake ya. seharga 55 juta euro dan udah ada Udah ke MU aja Kamavinga tuh masih ya bagus kok. udah ada tawaran resmi dari MU 55 juta Wah euro keren. cuman belum tahu belum tahu deal apa enggak. Kita tunggu Oke. Fabrizio Roman. Oke. Kita tunggu Fab Tapi dong, lu Fab juga dong. nanti gue juga butuhkan insight-insight lo daripada bursa transfer. Mungkin Oh ada iya iya dari pasti. pintu-pintu lain yang bisa lu Iya iya kulik-kulik iya sedikit by the iya. way. Oke, untuk teman-teman eh kalau mau ada pembahasan apa, nggak usah malu-malu, langsung komen di kolom komentar di bawah dan apapun itu, insya Allah kita akan bahas semampu kita dan kalau misalkan kita ada kesalahan atau apa mohon dikoreksi dan juga Hmm. bisa join bareng kita di sini di podcast kita di Belaga Pundit. Bro Habib, thank you banget udah bareng gue sejam. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Sehat Tetap selalu bro, siap. stay sharp. Oke, jangan lupa nanti kita sudah agendakan untuk nonton final Nobar. Pildun. Yo, Nobar. Oke teman-teman nobar. semuanya, gua Neo dari dan Belaga Pundit undur diri bro. Yap. Thank you banget. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.